Selamat kepada ibu yang tengah mengandung dan berhasil melewati beberapa bulan masa kehamilan. Sebentar lagi ibu akan menghadapi proses persalinan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa proses persalinan merupakan proses yang penting dan bisa mengakibatkan komplikasi kepada ibu dan bayi bila tidak dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan data Riskesdas 2018, 23,2% ibu hamil mengalami komplikasi pada saat persalinan dan bahkan bisa berujung kematian. Maka dari itu, ibu, keluarga, bersama dengan bidan harus mempersiapkan kehamilan yang aman dan sehat. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka mempersiapkan persalinan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat pagi Bu Bidan. Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, kehamilan saya sudah masuk 7 bulan Bu. Dan semakin hari saya semakin semangat dan semakin fit Bu. Selamat pagi juga Bu Bidan. Saya sama Bu Bidan, semakin hari juga semakin deg-degan. Oh ya Bu Bidan, kira-kira persiapan apa saja untuk persalinan istri saya? Benar Pak, tidak terasa ya sebentar lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dan persiapkan agar persalinan aman dan sehat. Akan saya coba jelaskan agar lebih diingat. Hal yang harus disiapkan biasanya kita singkat dengan bakso kudo. Seperti yang biasa, saya periksa dulu ya Bu ya, kondisi ibu dan bayinya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa itu bakso kudo. Wah, boleh Bu. Mari Bu, Ibu berbaring dulu di tempat tidur. Bu Esi, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi terlebih dahulu. Kita dengarkan detak jantung dedenya ya Bu. Oke. Bu Esi, pemeriksaan sudah selesai. Setelah ini, Ibu kembali ke meja konsultasi ya, Bu. Ya, baik Bu. Baik, hasil pemeriksaan hari ini cukup baik ya Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap menjaga asupan nutrisi yang bergizi seimbang. Dan Ibu juga tetap lakukan aktivitas sehari-hari. Jadi selanjutnya saya akan memberitahukan apa itu bakso kudo. Iya Bu, kalau bakso kudo itu apa ya Bu? Ibu ingatkan waktu awal kehamilan saya pernah meminta Ibu dan Bapak untuk mengisi apa itu amanat persalinan yang ada di dalam buku KIA ini. Ya kan Bu? Iya Bu Bidan. Nah, jadi sebetulnya bakso kudo itu kurang lebih adalah bagaimana ibu dan memahami tentang persiapan persalinan. Semoga habis ini Bapak dan Ibu bisa memahami dan bisa mengisi amanat persalinan sehingga semua bisa terisi dengan baik. Ya. Nah, yang pertama itu B. B itu adalah bidan atau dokter. Jadi, Ibu mulai mempersiapkan bidan atau dokter mana yang akan Ibu minta pertolongan pada saat Ibu melahirkan. Sehingga bila terjadi sesuatu hal, bidan atau dokter dapat langsung dihubungi dengan mudah. Satu saja cukup kan ya Bu? Lebih baik lebih kali mah. Gimana Bu Bidan? Pak, sebaiknya minimal itu 2 pilihan.
Sehingga apabila dokter bidan yang satu itu berhalangan, jadi masih ada yang bisa menggantikan. Sehingga persalinan bisa tepat waktunya pada saat ibu membutuhkan. Jadi lebih baik ada pilihan lain. Oh, baik Bu Bidan kalau begitu. Nah, yang A adalah alat. Karena usia kehamilan ibu sudah memasuki 33 minggu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelahiran prematur atau tiba-tiba pecah ketuban tanpa disengaja. Nah, untuk itu ibu sudah harus mempersiapkan satu tas yang berisi dengan alat-alat seperti handuk bayi, pakaian ibu, kemudian baju bayi, minyak telon, sabun, dan persiapan pada saat bayi akan lahir. Wah, iya Ayah, kita harus cepat-cepat mempersiapkan kebutuhan bayi kita. Iya Ma, nanti kita langsung persiapkan ya. Oh ya, kira-kira persiapan apa lagi ya Bu Bidan? Ya, selain persiapan pakaian, ibu juga harus mempersiapkan uang cash. Karena yang kita takutkan suatu saat terjadi kegawat daruratan, misalnya ibu harus dilakukan persalinan sesar, ibu tidak perlu lagi mencari-cari ATM dan bisa langsung membawa uang kas. Oke, Bu Bidan. Terus kira-kira berkas-berkas apa saja yang juga perlu kami persiapkan ya? Ya, untuk mempermudah mengurus dokumen, nah kita harus mempersiapkan ini satu map ya, satu map yang berisi KTP, KK, kemudian kartu BPJS dan surat nikah. Dan jangan lupa KK dan KTP ibu harus dalam satu alamat ya, karena untuk mempermudah proses persalinan nanti bayinya. Dan ini adalah K. K adalah kendaraan di mana Bapak harus mempersiapkan kendaraan. Karena kita tidak tahu pada suatu saat untuk persalinan kita penting dan perlu mempunyai kendaraan untuk menuju tempat persalinan. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan Bapak. Ya, karena bila suatu saat Bapak tidak ada di tempat, kita bisa tahu siapa yang akan membantu ibu dalam membawa ke tempat proses persalinan. Jadi ibu dan bapak bisa mempersiapkan untuk meminjam ambulan desa, ambulan masjid, atau kendaraan lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar. Dan jangan lupa untuk meminta nomor telepon ambulan desa atau ambulan masjid yang akan dicantumkan ke dalam buku amanat persalinan ini. Ya, Bu Bidan. Oh iya, Bapak kira-kira pulang kerja itu jam berapa ya? Iya, saya pulang kerja berangkatnya jam 9 pagi sampai rumah sekitar jam 6 atau enggak jam 7 malam. Baik, kalau begitu sebaiknya Bapak meminjam ambulan desa atau ambulan masjid, karena kita tidak tahu suatu saat ibu mempunyai tanda-tanda persalinan pada saat Bapak tidak ada di rumah ya. Jadi yang tadi saya katakan, jangan lagi lupa untuk meminta nomor telepon ambulan desa atau ambulan masjid yang nanti akan membantu ibu untuk membawa ke tempat persalinan. Dan mohon dicatat juga di dalam buku amanat persalinan. Baik, kalau itu saya persiapkan Bu Bidan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Bidan. Baik, di sini adalah S ya Pak ya. S adalah surat persetujuan, di mana bila suatu saat terjadi komplikasi pada persalinan, Bapak dan Ibu sudah bisa menunjuk bidan siapa yang nanti akan menolong persalinan dan menangani semua komplikasi. Setelah itu, Bapak harus menandatangani info konsen ini. Ya, Pak? Baik Bu, dari amanat persalinan itu apa saja persetujuan yang harus disetujui ya Bu? Iya, baik. Dalam amanat persalinan ini atau info konsen, Ibu harus menyetujui siapa tenaga kesehatan yang akan menolong persalinan nanti.
ya. Kemudian apabila terjadi komplikasi, ibu dan bapak siap atau menyetujui untuk dilakukan rujukan ke gawat daruratan. Oh, baik kalau begitu, Bu. Ya, baik. Selanjutnya O dan K. O-nya adalah obat, di mana apabila ibu memiliki penyakit asma atau gula darahnya tinggi, ibu harus selalu membawa obat tersebut. Jadi, pada saat ibu di klinik bersalin, ibu tidak bingung lagi mencari obat yang biasa ibu minum sehari-hari. Karena darah tinggi dan gula darah yang tinggi itu dapat membahayakan pada proses persalinan. Wah, baik Bu Bidan. Akan saya ingatkan istri saya, Bu Bidan. Ya, dan yang K adalah keluarga, di mana peran keluarga termasuk orang tua, suami, ya, itu sangat penting dalam proses persalinan ibu. Karena apabila ibu memerlukan sesuatu hal dalam kondisi komplikasi, maka keluarga bisa menentukan atau memberikan keputusan apabila terjadi komplikasi tersebut. Ya, seperti orang tua, ibu atau bapak untuk menjaga keluarga selama masa persalinan sehingga nanti Ibu Esi bisa fokus dalam melakukan proses persalinan. Oke, itu mah ayah juga bisa. Tenang aja, Ma, di sini kita diskusikan ya. Ya. Dan U adalah uang, di mana uang adalah finansial yang perlu dipersiapkan oleh ibu. Selain uang cash yang ibu persiapkan pada saat persalinan, ibu juga harus mempersiapkan keuangan apabila terjadi komplikasi yang memakan biaya yang cukup tinggi. Dan ibu juga harus mempersiapkan seperti adanya tabulin atau tabungan ibu bersalin, kemudian jam persal, jaminan persalinan nasional, kemudian jam kesda, jaminan persalinan daerah, ataupun BPJS. Sehingga apabila ada komplikasi, kita tidak lagi pusing terkait pembiayaan. Baik Bu Bidan. Ya, selain hal yang sudah saya sebutkan tadi di atas, ibu juga berhak menentukan metode persalinan apa yang nanti akan ibu inginkan. Apakah ibu ingin melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar. Nah, hak melahirkan adalah hak prerogatif ibu, di mana melahirkan itu dapat dilakukan dengan cara normal maupun sesar. Tapi untuk syarat persalinan normal itu ada 3 ya Bu ya, yaitu kepala sudah ada di bawah, kemudian plasenta tidak menutupi jalan lahir, serta air ketuban cukup. Untuk itu, kelahiran normal menjadi pilihan yang terbaik bila tanda-tanda tersebut ada pada kehamilan ibu. Dan ibu dapat memilihnya. Tapi semua itu nanti akan tergantung dari kondisi ibu. Apakah nanti ibu akan normal atau akan sesar. Saya paham Bu Bidan. Semoga aman dan lancar ya persalinan kita ya, Ma. Ya, amin. Amin Bapak Ibu. Kemudian ada hal penting lagi yang harus saya sampaikan, yaitu kontrasepsi setelah pasca melahirkan yang disebut dengan keluarga berencana. Nah, ini juga penting pada saat ini saya sampaikan karena KB pasca persalinan yang sangat dianjurkan adalah IUD dan implan. Nah, sebelum memutuskan ini, ibu dan bapak dapat berbicara dulu dan mempertimbangkannya dengan baik. Sehingga nanti pada saat ibu setelah melahirkan, ibu dapat memilih KB apa yang akan ibu pakai. Tapi saya juga mau menekankan ya, setelah persalinan itu sangat penting menjaga jarak kehamilan. Dan jarak yang paling aman untuk persalinan selanjutnya adalah 2 tahun. Kenapa begitu Bu Bidan? Oke, kalau terlalu cepat hamil atau melahirkan, waktu ibu untuk memulihkan kesehatannya itu kurang. Kemudian anak yang lebih tua juga bisa kekurangan perhatian karena ibu lebih sering atau lebih fokus kepada kehamilan yang kedua. Baik Bu Bidan. Setelah itu, ibu juga harus makan makanan dengan gizi seimbang.
karena ibu harus mendapatkan asupan gizi yang baik untuk memenuhi proses persalinan. Karena tidak menutup kemungkinan proses persalinan itu akan mengalami komplikasi. Jadi, ibu sebaiknya banyak minum air putih atau teh manis, ya Bu ya, dan sumber karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh, seperti roti, nasi, dan lauk pauk lainnya. Jadi, ini bisa memperlancar proses persalinan. Tolong lebih diperhatikan ya Pak ya, asupan gizi ibunya. Siap Bu Bidan, saya pastikan istri saya makanan-makanan yang tepat. Makasih Ayah. Sama-sama istriku. Baik Bapak, yang terakhir adalah kesiapan psikis ibu, di mana kesiapan psikis itu sangat berpengaruh dalam proses persalinan. Karena setiap ibu yang akan bersalin akan muncul perasaan takut dan cemas, dan itu akan mempengaruhi rasa ketakutan sehingga nyeri pada otot, kemudian ibu akan sering merasa lelah. Nah, itu bisa menghambat proses persalinan nantinya. Maka dari itu, dukungan emosional baik dari keluarga, bapak maupun kami dari tenaga kesehatan sangatlah penting untuk ibu, sehingga ibu lebih mudah dalam proses persalinannya nanti. Kemudian saya berharap Bapak bisa menemani Ibu pada saat proses persalinan nanti. Lebih baik bila Bapak yang menemani. Tapi jika Bapak sedang berhalangan, maka bisa digantikan oleh ibunya Ibu. Tenang aja Bu Bidan, saya pastikan saya selalu menemani istri saya. Baguslah kalau begitu Pak. Kemudian dukungan fisikis ini sangat penting, bukan hanya selama masa kehamilan, tetapi setelah masa persalinan juga, atau yang disebut dengan masa nifas. Karena apa? Biasanya ibu yang telah melahirkan itu akan selalu mengalami depresi pasca persalinan. Ya, oleh karena itu Bapak harus benar-benar mendampingi ibu dengan sabar dan selalu menemani ibu untuk mengurus dede bayinya. Karena mengurus bayi itu tidak mudah loh Pak. Dengarkan semua keluh kesah ibu ya Pak. Bisa sampai depresi ya Bu Bidan? Betul sekali Ibu. Jadi saya mohon Bapak untuk selalu mendampingi Ibu. Baik Bu Bidan, Mama kalau ada kesulitan silahkan bilang saja ke Ayah. Ayah janji akan selalu membantu proses persalinan ini sampai lancar dan normal. Amin. Ya, terima kasih Ayah. Dan ini buku KIA-nya. Dan jangan lupa untuk kontrol kembali ya Bu. Semoga Ibu selalu sehat sampai proses persalinan. Ya, Bu Bidan, terima kasih. Kami permisi ya Bu Bidan. Sama-sama, sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi stiker P4K yang ada di dalam buku KIA bagian Ibu. Dan ditempel di depan rumah supaya mempersiapkan persalinan dengan baik. Dan informasi ini disampaikan oleh Dr. Sher bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia dan UNFPA serta didanai oleh Australian Aid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.